Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Purnama Aji, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Maulana Hassanuddin Banten. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling dan konseling individual. Yang pertama, pengertian konseling menurut Prayitno. Nah, ini dia orang bisa kalian lihat itu. Nah, kata beliau, secara etimologis istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dengan dalam bahasa Anglo-Saxon, bahasanya tulisannya seperti ini. Istilah konseling berasal dari selan, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Menurut Winkel dan Sri Hastuti menjelaskan dalam kamus bahasa Inggris, konseling dikaitkan dengan kata counsel yang diartikan sebagai berikut. Yang pertama ada nasihat, yang kedua to obtain counsel, yang kedua ada namanya anjuran to give counseling, dan yang ketiga ada pembicaraan to take counsel. Nah, dari beberapa pengertian atau definisi yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan konseling adalah proses pemberian bantuan dari orang yang ahli, konselor, kepada konseli secara face to face seperti digambar, menyelesaikan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konseli. Sedangkan konseling menurut Ahmad Juntika Mursin ini menjelaskan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Makna bantuan adalah konselor berusaha membantu agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi konseli. Yang kedua, hubungan dalam konseling yang bersifat interpersonal antar konselor dan konseli. Harus terjadi komunikasi yang interaktif. Konseli menyampaikan segala masalah kepada konselor secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Konselor pun harus menjaga kerahasiaan itu. Yang ketiga, keefektifan konseling sebagai besar ditentukan oleh kualitas hubungan antara konselor dan konselingnya. Agar kualitas hubungannya dapat berjalan dengan lancar, maka konselor harus menguasai teknik-teknik konseling dengan baik. Memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada tahap awal, dan yang kedua ada tahap inti, dan yang ketiga ada tahap penutup. Nah, di tahap pertama ini atau di tahap awal ini dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan klien menemukan masalah klien. Di dalam tahap awal ini, yang pertama membangun hubungan konseli dan yang melibatkan klien. Kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas-asas bimbingan dan konseling, terutama asas kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, dan kegiatan. Yang kedua, dalam tahap awal itu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dan klien telah melibatkan diri, maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien. Terus yang ketiga, dalam tahapan awal itu membuat penaksiran. Konselor berusaha menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan mengaitkan semua potensi klien dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah. Yang ketiga, menegosiasikan kontrak. Ini perlu, karena kalau tidak dikontrak atau tidak ada perjanjian di awal, maka
takutnya di akhir tidak sesuai harapan. Setelah tahapan awal, jika sudah berjalan dengan baik, maka langsung ke tahap kerja atau ke tahap inti. Pada proses ini, yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Perancahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Yang kedua, konselor melakukan assessment atau penilaian kembali bersama-sama klien, meninjau kembali permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika yang pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling. Yang kedua, konseling berupaya kreatif, membangun teknik-teknik konseling yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga. Setelah tahap inti selesai dan tahap awal selesai, lanjut ke tahap akhir, tahap tindakan. Dalam tahap ini, konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya, baik di tahap awal maupun di tahap inti. Yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya apabila kegiatan konseling belum juga selesai pada hari itu. Ciri-ciri tahap akhir ini selesai itu ditandai dengan menurunnya kecemasan klien, terus perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif. Sebelum dia konseling memiliki beberapa masalah negatif, selesai konseling ya lebih ke arah lebih positif. Nah, dan selanjutnya pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Yang keempat, ada rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Nah, yang terakhir ada skenario studi kasus konseling individu. Nah, demikianlah video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap dan tujuan konseling individual oleh Eka Nurlela, NIM 191520116 dari BKI 3C. Apa itu konseling individual? Nah, sebelum ke pengertian konseling individual, kita akan bahas pengertian dari konselingnya terlebih dahulu. Ini tadi sudah dibahas pada video sebelumnya. Konseling adalah suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Nah, proses tersebut itu berjalan setiap waktu sepanjang waktu. Nah, ini pendapat menurut Prayitno pada bukunya tahun 2004. Kemudian, apa yang dimaksud dengan konseling individual? Di sini ada pendapat dari Helen pada bukunya tahun 2000 yang menyebutkan bahwa konseling individual itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling mendapatkan layanan langsung, tatap muka, atau face to face, secara perorangan dalam rangka pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli. Oke, selanjutnya yaitu tahap-tahap konseling individual. Di sini ada 4 tahap. Secara umum, tahap-tahap konseling memiliki 4 tahap ya, menurut Bremer, Abrego, dan Sostrom. Ini dikutip dari buku karya Sugi Hartono tahun 2007. Berikut adalah tahap-tahapnya. Yang pertama itu membangun hubungan. Nah, tujuan dari membangun hubungan ini adalah supaya konseli dapat menjelaskan masalah yang dihadapinya, keprihatinan yang dimilikinya, kesusahan-kesusahannya, serta alasannya kenapa konseli itu datang kepada konselor. Dalam tahap ini sangat penting ya, dan perlu untuk dibangun hubungan yang positif.
berlandaskan rasa percaya antara si konseli itu kepada si konselor ataupun sebaliknya. Nah, keterbukaan dan kejujuran di sini sangat diperlukan itu untuk proses konseling ke depannya. Nah, yang kedua yaitu tahap identifikasi dan penilaian masalah. Nah, pada tahap ini konselor dan konseli membicarakan atau mendiskusikan apa yang mereka ingin dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila pengungkapan konseli tentang masalahnya dilakukan secara samar-samar. Nah, perlu didiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku apa nih yang ingin diubah oleh konseli ini. Nah, si konselor ini harus tahu. Ini merupakan tahap yang penting juga. Intinya dalam hal ini konselor melakukan eksplorasi dan melakukan diagnosis masalah apa dan hasil yang seperti apa yang ingin diharapkan si konseli dalam konseling ini. Itu ya. Berikutnya yaitu tahap yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Nah, dalam tahap ini tuh konselor mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan pada diri konseli. Nah, sasaran dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah si konseli, gaya dan pendekatan konseling yang dilakukan konselor, atau keinginan konseli maupun gaya komunikasinya. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi di tahap sebelumnya itu. Kayak di tahap ini tuh konselor semampu mungkin memfasilitasi perubahan-perubahan baik dari konseli. Seperti itu ya, perubahan-perubahan baik yang diinginkan konseli. Kemudian ada tahap yang terakhir menurut Bremer tadi, yaitu tahap yang keempat, evaluasi dan terminasi. Nah, dalam tahap ini konselor bersama konselinya mengevaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh mana nih sasaran tercapai yang sebelumnya sudah direncanakan atau yang sebelumnya sudah ditentukan sasaran-sasarannya. Nah, apakah proses konseling membantu konseli atau tidak? Nah, di sini dievaluasi. Nah, tahap ini ditutup dengan terminasi. Apa itu terminasi? Jadi terminasi itu si konselor bersama konseli itu menyimpulkan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses konseling tadi atau dalam proses konseling dalam proses selama konseling. Nah, selain itu konselor dapat membuat kemungkinan tindak lanjut terjadinya proses konseling. Maksudnya itu di terminasi ini konselor dan konseli menyimpulkan hasil konseling. Kemudian konselor dapat membuat kemungkinan tindak lanjut. Tindak lanjut apa? Tindak lanjut terjadinya proses konseling kembali atau memberikan kemungkinan referral. Referral itu semacam merujuk kepada ahli yang lebih mampu menangani masalahnya, seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan dari konseling individual. Apa aja sih tujuan dari konseling individual itu? Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, ada tujuan umum menurut Prayitno. Dalam bukunya tahun 2005 itu menjelaskan bahwa tujuan umum dari konseling individual yaitu membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle. Lifestyle itu gaya hidupnya ya. Menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Itu tujuan umum dari proses konseling individual ya. Kemudian ada tujuan khusus. Ini menurut Prayitno juga ada 5 hal.
yang disebutkan oleh Prayitno. 1 yaitu fungsi pemahaman, 2 fungsi pengentasan, yang ketiga itu fungsi pengembangan atau pemeliharaan, dan yang keempat fungsi pencegahan, yang terakhir itu yang kelima fungsi advokasi. Itu menurut Prayitno ya, tujuan khusus dari konseling individual menurut Prayitno. Kemudian di sini kita juga punya tujuan konseling individual menurut Gibson, Michel, dan Basil, Hibana tahun 2013. Nah, tujuan dari konseling perorangan atau tujuan dari konseling individual ini yaitu 1. Tujuan perkembangan. Nah, apa sih tujuan perkembangan itu? Jadi, klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta klien dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut, seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Kemudian nomor 2, tujuan kedua yaitu tujuan pencegahan. Apa tujuan pencegahan? Di sini konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh klien atau konseli itu. Kemudian tujuan yang ketiga itu tujuan perbaikan. Apa tujuan perbaikan? Yaitu konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Jadi memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan oleh konseli pada sebelumnya. Yang keempat yaitu tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetasan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Yang kelima yaitu tujuan penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik. Yang keenam yaitu tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif konseli. Yang ketujuh, tujuan fisiologis. Apa itu tujuan fisiologis? Yaitu tujuan yang menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat pada diri konseli. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan psikologis tentunya ya, yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik pada diri konseli, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Sekian dari penjelasan tentang tahap dan tujuan konseling individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan diri melalui teori Johari Windau. Nah, teori Johari Windau ini merupakan sebuah teori yang membantu orang untuk memahami hubungan dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, teori ini digagas oleh 2 orang psikolog Amerika. Yang pertama namanya Joseph Lutfi dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Kenapa sih bisa dikatakan teori Windau? Karena berbentuk 4 perspektif yang masing-masing memiliki makna dan istilah yang berbeda. Itu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, open self atau area terbuka. Nah, di sini orang lain mengetahui tentang dirinya dan dirinya pun mengetahui tentang dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan I am okay and you are okay gitu. Nah, di sini biasanya orang yang ada di area ini lebih sering memulai percakapan terlebih dahulu dan bersifat terbuka. Nah, untuk orang yang ada di sini, semangat, kamu orang hebat. Nah, untuk yang kedua itu blind self atau area buta. Nah, di area buta ini orang lain itu mengetahui tentang dirinya, tapi dirinya tidak memahami tentang dirinya sendiri, seperti itu. Nah, di sini pesan untuk orang ini, semua orang itu punya potensinya masing-masing. Jadi kamu jangan merasa tidak percaya diri, seperti itu. Nah, yang ketiga, hidden self atau area tersembunyi. Di sini ada sesuatu yang dianggapnya rahasia dan orang lain tidak perlu tahu itu. Nah, untuk
hal ini memang wajar karena tidak semua hal tentang dirimu orang lain bisa tahu gitu. Nah, yang terakhir itu area tidak diketahui atau unknown self. Di sini memang sulit untuk menjalin interaksi atau komunikasi karena keduanya merasa tidak sepemahaman. Nah, untuk orang-orang yang ada di posisi seperti ini, setiap orang itu kan tadi punya potensi masing-masing. Jadi cobalah untuk terbuka karena kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Seperti itu kira-kira teori Johari Lindau. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratnasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik umum konseling individual. Nah, harus teman-teman ketahui bahwa teknik umum konseling individual itu yang saya akan jelasin ini banyak banget ya gitu. Nggak kayak mungkin teman-teman mah ada yang satu judul doang, satu pembahasan doang gitu yang dibahas. Sedangkan saya ini ada sekitaran 22 pembahasan. 22 pembahasan ya bakal saya bahas di sini karena kan namanya juga teknik umum ya pasti banyak gitu kan. Nah, teknik itu kan teknik umum konseling ini teknik yang lazim ya yang dilakukan pada setiap konseling gitu. Pastinya kan semua apa yang kita lakukan itu harus ada tekniknya supaya berjalan dengan lancar. Ya seperti konseling ini, jadi si konselor itu harus mempunyai teknik gitu. Nah, jadi yang pertama teknik umum konseling individual itu ada perilaku attending. Perilaku attending di sini itu teknik yang bisa dikatakan menghampiri klien. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini tuh untuk meningkatkan harga diri klien. Terus tentunya juga kan kita udah tahu nih pastinya supaya si klien itu merasa diperhatikan. Teknik perilaku attending ini dilakukan dengan cara nonverbal, yaitu raut wajah muka kita itu harus tenang, senyum, ceria. Terus juga posisi gerak tubuh kita gitu ya, posisi kita harus dekat sama si kliennya, entah itu berdampingan atau berhadap-hadapan gitu. Yang pastinya kita juga perhatian kita itu penuh banget ke si kliennya supaya si kliennya itu merasakan diperhatiin gitu sama kita. Jadi nanti dia itu terbuka banget gitu ke kita. Nah, itu perilaku attending. Terus perilaku empati lagi. Yang seterusnya yaitu teknik empati. Nah, empati ini yaitu kemampuan si konselor merasakan apa yang dirasakan oleh si klien. Tapi perilaku empati ini dibagi menjadi dua, yaitu empati primer sama empati tinggi. Empati primer itu berusahanya si klien merasakan apa yang dirasakan oleh saya suka keliru. Maksudnya berusahanya si konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh si klien kayak gitu. Contoh dialognya misalkan kata si konselornya, saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda gitu. Terus yang keduanya yaitu empati tingkat tinggi. Nah, di sini kan ada kata-kata tingkat tinggi, berarti empatinya itu banget gitu sama si kliennya itu, konselornya sama si kliennya itu. Jadi contohnya kata si konselornya itu, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan dan saya ikut terluka misalkan terhadap pengalaman yang Anda ceritakan tadi gitu kan. Jadi pokoknya kemampuan si konselornya itu merasakan banget gitu apa yang dirasakan oleh si klien, sehingga si klien nanti mudah terbuka gitu untuk menceritakan apa perasaan, pikiran dan pengalaman dia kayak gitu. Terus refleksi. Refleksi ini di sini itu teknik untuk memantulkan kembali isi perasaan, pikiran dan pengalaman si klien. Contohnya kayak gini, contoh dialognya itu misalkan kayak kata si konselnya itu misalkan dari refleksi perasaan, misalkan yang Anda katakan adalah itu. Terus kalau dari pikiran juga sama kayak gitu, mungkin yang Anda katakan adalah kayak gitu. Jadi kita itu memantulkan kembali gitu. Terus kalau dari perasaan, dari pengalaman misalkan, mungkin yang Anda katakan adalah suatu apa gitu. Terus yang selanjutnya maksudnya
Tadi kan refleksi, sekarang eksplorasi. Nah, di sini banyak banget kan, bukan di sini maksudnya, banyak banget nih klien yang kadang dia itu menutup diri gitu, terus konseling terjadi tapi dia nggak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, maka teknik eksplorasi ini menggali suatu pikiran, perasaan, dan pengalaman si klien. Contoh dari perasaan dulu nih. Misalkan contohnya contoh dialognya ya. Misalkan kata si konselornya itu, bisakah Anda menjelaskan perasaan bingung apa yang Anda rasakan, kayak gitu. Terus dari pikiran ya. Nah, kalau dari pikiran, contoh dialognya itu kata si konselor kepada si konselin ya. Bagaimana misalkan saya tahu bahwa Anda pasti mempunyai ide tentang bagaimana sekolah sambil belajar yang akan Anda lakukan nanti gitu. Terus kalau dari contoh dialog pengalaman ini kayak gini contohnya. Saya sangat suka dengan pengalaman Anda gitu. Tapi saya ingin tahu pengalaman Anda itu berakibat apa gitu kepada pendidikan Anda yang selanjutnya, kayak gitu. Jadi itu kan perkataan-perkataan si konselor kepada si klien yang tadi saya sebutin itu kan nanti bakal menggali gitu supaya dia itu menjadi terbuka gitu, nggak tertutup mulu kayak gitu. Terus ada menangkap pesan utama. Nah, jadi setiap adanya pembicaraan nih, teknik selanjutnya itu menangkap pesan utama. Jadi setiap ada pembicaraan yang dilakukan dalam konseling, si konselor itu harus menangkap pesan utama apa yang dikeluarkan oleh si klien. Nah, jadi si konselornya itu nanti mengungkapkannya itu dengan cara bahasanya sendiri, si konselornya itu gitu. Terus ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ini pertanyaan terbuka, teknik pertanyaan terbuka. Teknik pertanyaan terbuka itu contohnya dulu aja nih. Contohnya misalkan apakah ada yang ingin dibicarakan, misalkan kayak gitu. Itu kan terbuka gitu, bertanya banget gitu kan. Nah, terus teknik selanjutnya ada teknik tertutup. Nggak semua pertanyaan kita itu terbuka mulu. Ini ada nih teknik pertanyaan tertutup, yang dimana kita itu bertanyanya itu secara ini aja, secara jelas gitu. Kalau dijawabnya iya atau enggak, atau misalkan contohnya dialognya kayak gini. Misalkan saya sangat bingung sekali terhadap peringkat saya yang sekarang yang semakin anjlok nilainya, misalkan itu. Terus kata si konselornya, memang dulu peringkat keberapa? Terus dijawab sama si kliennya 11 terus misalkan. Terus ditanya lagi sama si kita sebagai konselornya, terus sekarang, terus misalkan si kliennya jawab sekarang 13 gitu, peringkat ke-13. Nah, itu kan si kliennya itu usahakan si klien itu menjawabnya itu secara jelas aja gitu. Jadi kitanya bertanyanya tuh ini supaya singkat gitu si klien menjawabnya gitu. Itu dinamakan dengan pertanyaan tertutup. Nah, terus selanjutnya yaitu dorongan minimal. Ketika terjadi teknik dorongan minimal, ketika terjadinya proses konseling gitu ya, si konselor itu harus mendorong si kliennya supaya ketika ia bercerita, ketika si klien bercerita, maka si konselornya itu misalkan contoh dari verbalnya, misalkan dia ya lalu, misalkan kayak gitu. Misalkan gini contoh dialognya, kata si klien kayak gini, saya hampir saja nekat bunuh diri. Nah, terus kata si konselornya itu ya lalu gitu, kayak gitu. Jadi pokoknya kata-kata yang dapat membuat si klien itu supaya bisa terus berkata gitu. Kalau dari non verbalnya kan, kalau misalkan kata si kliennya saya sempat saja bunuh diri. Nah, kalau dari peragaan non verbalnya itu kayak misalkan ngituin alis ya, kayak gitu kan, ngituin alis ya. Jadi kan itu kan peragaan dari wajah kita gitu, bisa dengan tangan gitu, begini gitu kan gitu, supaya dia itu terus berkata gitu. Terus interpretasi di sini itu merupakan teknik mengulas supaya pikiran
perasaan si klien yang terjadi gitu. Misalkan contohnya kayak misalkan si klien ini pengen berhenti sekolah misalkan. Nah di sini si konselor itu menggunakan teknik interpretasi yang dimana dia itu misalkan contoh dialognya kata si kliennya itu, sayang sekali jika Anda keluar dari SMA, sedangkan kan Anda ini kalau misalkan nanti keluar SMA susah untuk cari kerja kayak gini gitu. Jadi mengulas pikirannya si klien itu. Terus selanjutnya mengarahkan, sebentar dulu, takutnya kejauhan jadi ngacak. Sebentar ya. Nah, di sini tuh kan ada teknik mengarahkan, yaitu untuk melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Nah, contohnya misalkan kata si di sini kan teknik mengarahkan ya. Misalkan contohnya kata dia itu, bapak saya itu sangat, kata si klien, bapak saya itu sangat galak sekali misalkan, sehingga saya tidak nyaman di rumah. Nah, kita sebagai si konselor harus mengarahkan ke dia gitu, coba kamu peragakan gitu, misalkan bermain. Jadi adanya teknik bermain peran di situ. Bapak kamu itu galaknya seperti apa kayak gitu. Nah, itu teknik mengarahkan. Selanjutnya menyimpulkan sementara. Nah, menyimpulkan sementara di sini tuh si konselor itu si klien untuk menyimpulkan sementara terlebih dahulu. Kenapa ada teknik menyimpulkan sementara? Karena supaya itu tuh fokus gitu. Jadi kalau misalkan nanti teknik ini dilakukan secara langsung gitu, nanti kan bisa aja pembicaraan yang mereka bicarakan ketika terjadi konseling itu bakal acak-acakan gitu. Jadi ada di sini yang namanya teknik menyimpulkan sementara. Tujuannya apa? Untuk si klien tersebut mengambil kilas balik gitu terhadap pembicaraan yang tadi dibicarakan. Terus supaya terjadinya konseling ini itu nggak ngawur pembicaraannya gitu, supaya fokus ke tujuannya apa kayak gitu. Ntar dulu. Terus ada juga di sini teknik memimpin, yaitu mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling tercapai. Nah, pastinya kan kita sebagai konselor itu harus mengarahkan gitu pembicaraan ini supaya terjadi fokus gitu kayak gitu. Nah, maka di sini disusul sama teknik selanjutnya, yaitu teknik fokus. Membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Jadi yang di teknik yang menyimpulkan sementara terus memimpin fokus itu sama aja, kayak itu aja sebenarnya sama aja yang tiga itu gitu, supaya pembicaraan ini itu gak ngawur kemana-mana gitu. Jadi di dalam teknik fokus ini supaya memusatkan perhatian klien terhadap pembicaraan pokoknya aja gitu, jangan ngawur kemana-mana kayak gitu. Yaitu ada lagi konfrontasi. Nah, kalau konfrontasi sudah jelas kan pasti di sini tuh, yaitu teknik menantang klien untuk melihat adanya perbedaan gitu antara perkataan dia dengan raut wajah dia sendiri gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan si klien berkata, "Saya baik-baik aja," misalkan, "saya tenang-tenang aja kalau misalkan suatu saat nanti saya bla 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 bla" gitu. Sedangkan yang dilihat oleh si konselor itu, dia itu raut wajahnya itu gitu ya, kok gemeter terus kelihatan banget cemasnya gitu. Nah, maka di sini tuh adanya terjadi adanya teknik konfrontasi yang dimana si klien itu berbicara bahwa isi konselor itu berbicara bahwa di dalam diri si klien itu adanya perbedaan antara perkataannya dengan perasaannya gitu. Terus selanjutnya menjernihkan di sini
kayak misalkan ketika si klien nih, kalau misalkan teknik mencernihkan di sini yaitu menjelaskan perkataan si klien yang samar-samar kayak gitu kan. Di sini dia si konselor itu bertanya lagi gitu supaya jelas gitu apa yang dibicarakan oleh si klien itu. Contohnya kayak gini, misalkan setelah banyak perubahan di keluarga saya, misalkan saya sendiri jadi bingung, kata si kliennya itu, siapa yang menjadi pemimpin di rumah saya sekarang, kayak gitu kan. Nah, maka si konselornya itu bertanya gitu, menjadi menjernihkan gitu kan. Bisakah Anda menjelaskan atau menceritakan bagaimana awalnya, terus siapa apa aja sih peran-peran di keluarga kamu, dari mulai ayah, ibu, adik, kakak ataupun saudara-saudara kamu, kayak gitu. Terus yang ke-16 nih, yaitu teknik memudahkan di sini, yaitu supaya si kliennya itu mau terbuka, terus memudahkan untuk supaya terjadinya proses konseling itu berjalan dengan baik gitu, supaya si klien itu mau terbuka gitu. Terus ke-17 yaitu teknik diam di sini bukan diam berarti diam celongok aja gitu ya. Diam di sini tuh terjadi pada 5 sampai 10 detik. Jadi untuk yaitu tujuan itu supaya si kliennya itu untuk berpikir dulu gitu. Jadi kita diam dulu gitu kan, nunggu si kliennya berbicara atau berpikir. Contohnya misalkan saya sebenarnya gak suka sama dia gitu karena misalkan kata si klien itu. Nah, kita sebagai konselor diam aja dulu gitu, terus nanti baru gitu dengerin si kliennya ngomong lagi supaya si kliennya itu bisa berbicara dengan baik gitu kan. Nah, selanjutnya mengambil inisiatif ketika terjadinya pembicaraan, ketika terjadinya konseling gitu, terus adanya pembicaraan yang karena banyak banget takut saya keliru ya. Nah, dilakukan konselor mengambil inisiatif dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam dan kurang berpartisipatif. Nah, jadi menurut saya sendiri nih ya, mengambil inisiatif tuh, misalkan contohnya aja deh. Contohnya misalkan kita sebagai si konselor itu ngomong aja gitu ke dia. Saya yakin misalkan Anda itu punya ide atau kemauan, tapi Anda masih ragu untuk mengungkapkannya gitu. Jadi kan itu nanti jadi kan itu sama aja si konselor itu mengambil inisiatif supaya si kliennya itu bangun gitu. Mohon maaf tadi ada kesalahan, soalnya tadi HP-nya tuh gak cukup ruang gitu. Mohon maaf ya. Kan tadi yang terakhir dijelasin tentang teknik mengambil inisiatif. Nah, sekarang teknik yang ke-19 yaitu memberikan nasihat. Nah, ketika memberikan nasihat ini, kita tuh nggak boleh sembarangan langsung ngasih nasihat ke si kliennya gitu. Sebagai konselor kita tuh tanya dulu gitu, apakah pada situasi kayak gini saya boleh memberikan nasihat gitu. Jadi kita harus bertanya dulu, bukan hanya itu memberikan nasihat, harus bertanya dulu itu karena kan tujuan kita juga kan tujuan adanya konseling juga kan mendirikan si klien. Jadi nggak semuanya si konselor kayak gitu. Jadi lebih baik kita bertanya dulu, boleh enggak nih ngasih nasihat. Kalau misalkan boleh ya kita kasih nasihat ke dia kayak gitu. Nah, oke, next selanjutnya berarti kan tadi kan ke-19, sekarang ke-20 yaitu memberikan informasi. Nah, sama aja nih memberikan informasi ini juga kepada si klien itu harus memandirikan si kliennya. Contohnya
sama kayak tadi memberikan nasihat ya. Nah, kalau misalkan di teknik pemberian informasi ini, ketika si kliennya misalkan bertanya tentang berapa mahasiswa yang ada di UIN Banten misalkan, terus kita sebagai konselor lebih baik kayak gini aja, mengenai berapa jumlah mahasiswa di UIN Banten misalkan, lebih baik cek aja di websitenya UIN Banten gitu kan. Jadi kan nanti dia cari informasi sendiri kayak gitu. Terus kalau misalkan si kliennya bertanya ke kitanya nggak tahu, misalkan dia bertanya tentang apa gitu, kita nggak tahu, ya udah kita sejujurnya aja sebagai konselor bilang kalau misalkan kita itu nggak tahu gitu tentang informasi itu. Bilang aja kalau misalkan kita tahu ya kasih tahu, tapi kasih taunya itu nggak langsung kasih tahu, usahain dia itu supaya cari informasi sendiri gitu, kayak tadi kan contohnya. Nah kayak gitu. Nah ke 20 berarti sekarang ke 21 yaitu teknik merencanakan. Nah, di sini itu kan teknik merencanakan yaitu mengajak si kliennya gitu untuk merencanakan gimana gitu. Selanjutnya nih. Tekniknya digunakan menjelang akhir. Sebentar. Advokasi konseling untuk membantu klien agar dapat membuat rencana atau tindakan perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien. Jadi di sini tuh pokoknya tadi yang terjadi pada proses konseling di sini tuh kita tuh sebagai konselor membantu si klien untuk merencanakan bagaimana ke depannya gitu, kayak gitu. Terus pokoknya membuat sesuatu yang produktif gitu untuk ke depannya. Sebentar dulu. Nah, terus teknik yang terakhir, ke teknik yang ke-22 yaitu teknik menyimpulkan. Nah, ini yang teknik yang terakhir. Kita pasti udah tahu kan dalam suatu proses konseling yang dari perilaku attending sampai merencanakan, nah kita itu simpulin gitu, simpulin semuanya. Terus kesimpulan di sini tuh tentang bagaimana perasaan si klien pada saat itu gitu kan. Terus atau membicarakan gimana nanti ke depannya kayak gimana, apakah akan membahas apakah akan terjadi konseling lagi antara kita gitu kan. Karena kan kesimpulan di sini tuh penting banget, soalnya nanti kan kita juga apakah bakal berhenti di sini gitu konselingnya, atau nanti ada konseling susulan gitu kayak gitu. Pokoknya yang tadi bicarain dalam proses konseling dari teknik perilaku attending itu, jadi harus disimpulin gitu secara jelas. Udah kayak gitu aja. Terima kasih ya. Mohon maaf juga ini videonya mungkin kurang kreatif karena memori saya penuh untuk ngedownload aplikasi-aplikasi juga, terus kondisinya juga lagi kayak gini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf masih banyak kekurangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Fatimah Zahra dari BKI 3C akan memaparkan mengenai teknik khusus konseling. Nah, di dalam konseling ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama ada teknik umum dan kedua ada teknik khusus. Nah, apa saja sih teknik khusus ini? Mari kita lihat. Baik, yang pertama ada latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Nah, diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini.
Yang kedua ada desensitisasi sistematis. Nah, desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan perilaku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Yang ketiga ada pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara perilaku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Yang keempat, ada pembentukan perilaku model. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang perilaku model. Dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis perilaku yang hendak dicontohnya. Nah, perilaku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Yang kelima, ada permainan dialog. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Selanjutnya yang keenam, ada latihan saya bertanggung jawab. Nah, teknik ini merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataannya itu dengan kalimat saya bertanggung jawab atas hal itu. Yang ketujuh ada bermain proyeksi. Proyeksi yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi, perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Yang kedelapan ada teknik pembalikan. Gejala-gejala dan perilaku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. Selanjutnya ada bertahan dengan perasaan. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Untuk membuka dan membuat jalan menuju perkembangan kesadaran perasaan yang lebih baru,
Tidak cukup hanya mengkonfrontasi dan menghadapi perasaan-perasaan yang ingin dihindarinya, tetapi membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan dalam kesakitan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Yang ke-10 ada rumah kerja tugas atau homework assignment. Nah, teknik ini adalah teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut pola perilaku yang diharapkan. Nah, pelaksanaan homework assignment yang diberikan konselor dilaporkan oleh klien dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor. Teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk mengarahkan diri, pengelolaan diri klien, dan mengurangi ketergantungan kepada konselor. Yang ke-11 ada adaptif. Teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat mendisiplinkan diri klien. Yang ke-12 ada teknik bermain peran. Nah, teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Dan yang ke-13 adalah imitasi. Teknik untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Baiklah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Ayu Yulianti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah kelas C semester 3. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah teknik konseling atau mata kuliah teknik bimbingan konseling. Nah, dalam mata kuliah teknik bimbingan konseling ada materi yang menjelaskan tentang teknik penstrukturan. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang teknik penstrukturan itu seperti apa, dan pasti banyak teman-teman di sini juga mempertanyakan apa sih dan bagaimana nilai dan dasar teknik penstrukturan. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah pengertian teknik. Pengertian teknik itu sendiri adalah suatu teknik di mana konselor harus menggunakan bahasa secara penuh untuk menjelaskan batas proses konseling. Nah, dalam penjelasan batas proses konseling di sini juga harus memiliki atau ada 3 elemen dari penstrukturan. Elemen yang pertama itu adalah pengetahuan peranan konselor batas umum tentang peranan klien. Yang dimaksud dari pengetahuan atau penjelasan umum tentang peranan klien ini, yaitu di mana si konselor ini harus bisa menjelaskan atau memberikan pengetahuannya kepada klien. Contohnya itu menjelaskan tentang konseling itu seperti apa dan apa pengertiannya, dan si klien ini sebagai apa, kemudian konselor ini sebagai siapa. Nah, itu harus bisa dijelaskan oleh si konselornya dengan teliti, dengan
dengan pengetahuan agar si kliennya ini bisa mengetahui. Kemudian yang kedua adalah penstrukturan resmi. Dalam penstrukturan resmi ini, konselor menggunakan kalimat secara penuh untuk menjelaskan batas proses konseling. Yang pertama itu kita sebagai konselor ini lebih diberikan atau lebih untuk bisa menjelaskan pengertian dari klien, konselor, dan konseling. Nah, kemudian yang kedua ini adalah si konselor ini harus bisa menjelaskan tentang prosesnya konseling atau batas konseling. Nah, dalam batas proses konseling itu dia harus bisa memberikan batasan-batasan si konseling ini atau batasan ketika melaksanakan konseling kepada si klien. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah memberikan batasan terhadap klien. Batasan tersebut antara lain, nah dalam batasan ini ada ada beberapa batasan-batasan. Yang pertama itu adalah bersifat minimal. Bersifat minimal di sini adalah mempunyai kecocokan dengan pertimbangan klien dan terapi. Mempertimbangkan klien dan terapi di sini adalah mempunyai kecocokan. Bila mana dari awal kliennya ini tidak mempunyai kecocokan dengan si konselor, maka itu akan mempengaruhi kepada prosesnya konseling. Nah, yang kedua itu adalah tidak bersifat menghukum. Bila mana sudah berjalannya proses konseling, ketika klien terjadi kesalahan, itu mungkin dari kesalahan segi ataupun waktu, misalkan telat, terlambat untuk datang kepada konselornya. Nah, si konselor ini karena dalam proses konseling ini tidak ada yang namanya menghukum. Kemudian yang ketiga itu adalah batasan dalam bentuk penilaian yang baik dan memperhatikan gerak-geriknya si klien atau berbagai halnya gitu kan ya, yang dilakukan si klien ini. Pas awal datang dia menceritakan seperti apa. Nah, si konselor ini harus bisa mencatat dan harus bisa menanggapinya dengan baik. Nah, kemudian yang terakhirnya, bila mana si kliennya ini tidak sesuai dengan apa yang diceritakannya, maka si konselor harus bisa menjelaskan atau harus bisa memberikan nasihat kepada si kliennya agar bisa rileks dan bisa menceritakan yang sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah batasan harus diadakannya penstrukturan pada waktu yang pantas. Jika penstrukturan yang terlalu cepat dan kaku bisa mengganggu prosesnya konseling atau prosesnya hubungan antara klien dan konselor. Karena ketika misalkan ada yang datang ketika klien datang kepada konselor dan menceritakan permasalahannya, kemudian cuma 2 pertemuan saja itu sudah selesai. Nah, maka si klien ini atau permasalahannya ini tidak mungkin, karena kebanyakan orang atau kebanyakan konselor ini memecahkan permasalahan klien ini sampai 4 sampai 5 pertemuan, itu paling lama. Nah, bila mana ada 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan saja, nah itu harus dipertimbangkan apakah benar-benar menceritakannya atau benar-benar memecahkan permasalahannya secara benar. Nah, bila mana sudah memberikan atau batasan waktu yang pantas, mungkin dari awal itu nanti akan dijelaskan dari prosesnya attending. Baik teman-teman, yang tadi itu yang pertama adalah pengertian tentang teknik gunanya tentang elemen penstrukturan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bahaya penstrukturan yang tidak beres. Nah, jadi teman-teman, bila mana ada bahaya penstrukturan yang tidak beres, maka penstrukturan ini bisa tidak disukai oleh banyak klien. Mengapa tidak banyak disukai oleh banyak klien? Karena si klien ini pasti akan membicarakan kepada orang banyak kalau misalkan dia itu tidak suka atau dia itu tidak nyaman dengan konselor atau dalam proses konseling ini, maka banyak orang juga yang tidak akan percaya kepada konselor. Contohnya, misalkan si konselor ini membocorkan permasalahan atau masalah klien kepada orang lain. Nah, kemudian klien ini kecewa terhadap si konselornya, maka si klien ini pasti akan memberikan
memberikan kekecewaannya ini terhadap orang lain, kemudian banyak orang pasti juga akan terpengaruh, kemudian akan mempengaruhi kepada hubungan antara klien dan konselor. Maka banyak klien yang akan tidak percaya kepada konselor. Maka konselor ini harus bisa berhati-hati untuk bisa merahasiakan, menjaga permasalahannya. Nah, teman-teman, tadi itu adalah tentang teknik penstrukturan. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang teknik attending. Nah, dalam teknik attending ini, keterampilan attending menurut kamus konseling dan terapi adalah perhatian penuh konselor terapis kepada kliennya yang dihadapinya ditandai oleh adanya keterlibatan kognitif dan emotif dengan situasi konseling yang berupa tingkah laku seperti menghadap kepada si kliennya. Maaf, tadi itu adalah kognitif dan emotif. Nah, jadi dalam attending ini, sebagai konselor ini kita harus bisa memfokuskan kliennya terhadap kita, terhadap si konselornya, agar fokus kepada kita saja. Kemudian teman-teman, dengan kata lain, attending ini bisa digunakan oleh konselornya kepada kliennya untuk bisa memberikan kenyamanan, kemudian sehingga si kliennya ini merasa dihargai dan mendapatkan suasana hati yang baik. Dan ini juga akan membantu prosesnya konseling berjalan dengan lancar, karena si kliennya ini akan merasakan bahwa dia itu sangat dihargai di sini atau sangat dihargai oleh konselor ini. Kemudian attending ini juga dia harus bisa bertahap dan dia harus bisa terus-menerus dilakukan oleh konselornya. Nah, dalam perilaku attending ini atau perhatian yang ditampilkan konselor kepada kliennya akan mempengaruhi beberapa tingkah laku klien, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan harga diri klien. Bahwa sebab sikap perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien. Karena dia dihargai, maka merasa harga diri ini akan meningkat. Nah, kalau misalkan si konselor ini menggunakan proses atau teknik attending ini dengan menggunakan rasa menghargai klien, nah, maka kliennya ini akan merasa dihargai dan dia memiliki tempat kepercayaan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan perilaku dapat menciptakan suasana aman bagi klien. Nah, dalam suasana aman ini mereka akan merasakan ada yang bisa mereka berbicara, ada yang bisa diajak berbicara atau memberikan solusi terhadapnya. Dan yang ketiga itu adalah bila mana si klien ini sudah merasakan bahwa dia itu nyaman dan ada orang yang bisa dipercaya bagi dirinya karena sudah merasakan itu, maka si kliennya ini akan mempercayainya sepenuhnya kepada konselor. Kemudian dia akan menceritakan semuanya dengan secara rinci dan dengan secara rileks. Dalam posisi badan termasuk isyaratnya. Nah, kalau posisi badannya baik, menghadap kliennya menghadap ke konselor, nah itu juga akan mempengaruhinya. Dan si konselor itu harus memberikan kerileksan kepada si kliennya agar tidak merasa gugup ketika dia menceritakan permasalahannya. Nah, kemudian itu adalah yang kedua itu adalah kontak mata. Nah, dalam kontak mata ini si konselor ini atau si konseling ini dia harus bisa memberikan kepercayaan kepada si kliennya untuk bisa hanya melihat dirinya saja atau hanya melihat si konselornya ini, fokus kepada konselornya dan kepada permasalahan yang akan diceritakan oleh si konselor, oleh si klien. Nah, kemudian adalah mendengarkan. Nah, dalam mendengarkan ini si klien atau konselor pun ketika si kliennya ini menceritakan
menceritakan permasalahannya, maka konselornya itu harus benar-benar mendengarkannya. Kemudian ketika si kliennya ini menceritakan permasalahannya, si konselor ini juga harus bisa mendengarkannya dengan benar-benar teliti. Nah, baik teman-teman, tadi yang sudah saya jelaskan tentang teknik attending. Jadi teknik attending ini digunakan konselor untuk bisa memberikan kepercayaan kepada kliennya bahwa kliennya ini sangat dihargai, sangat dihargai. Kemudian agar si kliennya ini dia memiliki rasa percaya diri kepada konselornya, sehingga dia memberikan atau dia menceritakan semuanya kepada konselor tanpa ada yang dibohongi. Dan memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman kepada si kliennya. Kemudian memberikan rasa bahwa dia tuh berharga oleh konselor, sehingga banyak klien itu akan menceritakan semuanya kepada si konselornya. Nah, kemudian dari penjelasan dari teknik penstrukturan itu sendiri, teknik penstrukturan itu lebih menjelaskan tentang kontrak ya, tentang penstrukturan itu waktu, seperti kapan datangnya, kemudian gitu ya, dan dan dilakukannya seperti apa. Kemudian penjelasan tentang pengetahuan kalau klien konselor itu apa, klien itu apa, konseling itu seperti apa. Nah, baik teman-teman, karena sudah yang saya jelaskan atau yang sudah saya pelajari tentang teknik attending dan teknik penstrukturan dari mata kuliah teknik konseling, bimbingan konseling, maka dicukupkan. Bila mana ada materi atau ada penjelasan yang kurang paham atau yang kurang ini, boleh tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Mulyana dengan NIM 191520083. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan teknik-teknik yang ada dalam konseling. Yang saya akan jelaskan ada dua teknik. Yang pertama teknik empati dan yang kedua teknik refleksi. Saya akan jelaskan satu persatu, yaitu teknik empati terlebih dahulu. Apa sih empati itu? Jadi empati didefinisikan sebagai respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distress emosional orang lain. Nah, empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Nah, pada dasarnya konseling yang kita hadapi hanya menampilkan diri mereka sebagian saja dan tidak utuh. Bahkan seringkali mereka berusaha menutupi sebagian besar diri mereka. Nah, konseling jarang menampilkan dunia dalam diri mereka, kecuali terhadap orang-orang yang mereka percayai. Oleh karena itu, konselor harus dapat atau harus bisa mendapatkan kepercayaan dari konseling agar mereka bisa berpikir kalau konselor itu dapat memahami merasakan isi pikiran mereka dan pengalaman hidup maupun perasaan mereka. Menurut Carroll, empati diartikan sebagai kemampuan merasakan dunia pribadi klien, merasakan apa yang dirasakan tanpa kehilangan kesadaran diri. Nah, untuk itu empati memiliki kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan positif. Yang kedua, rasa hormat. Yang ketiga, kehangatan, keaslian, dan yang lainnya. Nah, empati adalah sebuah kemampuan untuk melihat, memahami, dan merasakan sesuatu hal yang terjadi pada diri orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Dan empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk klien. Namun, secara mendalam, empati merupakan suatu arus atau aliran antara klien dan konselor, dan kebanyakan
merupakan proses bantuan yang diberikan seperti berikut. Yang pertama, mendengarkan dan memperhatikan dengan penuh hati-hati. Yang kedua, menilai ketetapan dalam berkomunikasi. Yang ketiga itu bertanya kepada klien. Nah, beberapa tujuan adanya empati dalam proses konseling itu antara lain memahami posisi orang lain, menunjukkan rasa simpati, menunjukkan kesungguhan dan mendengarkan orang lain, membantu memecahkan masalah orang lain, dan memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi. Nah, tujuan-tujuan tersebut merupakan bentuk umum dalam tujuan penerapan empati di dalam konseling. Nah, kita bisa melihat salah satu poin dari tujuan tersebut yaitu menunjukkan simpati. Simpati memang berbeda dengan empati. Jika empati melibatkan perasaan yang lebih mendalam, simpati umumnya hanya dianggap sebagai perasaan iba saja. Nah, perbedaan simpati dan empati ini sudah sering dibahas dan kita bisa mulai membedakannya supaya penerapan empati tersebut bisa dilakukan dengan baik. Nah, supaya kita dapat berempati dengan baik pada konseling, kita sebagai konselor itu dituntut untuk pernah atau merasakan pengalaman yang sama dengan si klien tersebut, seperti itu. Nah, teman-teman yang tahun sekarang mungkin pada bertanya, apa sih tujuannya adanya empati dalam teknik-teknik konseling? Jadi tujuan dari adanya empati yang digunakan oleh konselor adalah agar calon konselor itu mampu memasuki dunia dalam diri klien melalui ungkapan-ungkapan empati, baik itu empati primer maupun empati tingkat tinggi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu empati primer, yaitu suatu perasaan bagaimana masuk ke dalam diri klien, merasakan apa yang dirasakan dan dengan perilaku attending. Jadi bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlihat dan terbuka pada kita sebagai konselor gitu. Nah, contoh ungkapannya adalah saya mengerti keinginan Anda, saya dapat memahami pemikiran Anda, saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda. Seperti itu contoh dari ungkapan empati primer. Selanjutnya empati tingkat tinggi atau yang lebih akurat. Jadi konselor memberikan empati yang lebih mendalam dan mengena sehingga lebih terasa kepada si klien dan lebih membangkitkan suasana emosional klien. Jadi apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut peran dengan perasaan tersebut. Misalnya, saya ikut terluka dengan penderitaan Anda, namun saya juga bangga dengan kemampuan daya tahan Anda. Seperti itu contoh dari ungkapan empati dari empati tingkat tinggi yang lebih akurat tersebut. Selanjutnya adalah refleksi. Apa sih refleksi itu? Jadi refleksi adalah memantulkan kembali apa yang dirasakan oleh klien kepada kita sebagai konselor. Nah, kita sebagai konselor itu dituntut untuk menjadi pendengar yang sangat aktif, gitu ya. Refleksi itu adalah salah satu jenis teknik yang sangat penting dalam hubungan konseling sebab refleksi dapat digunakan dalam menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kembali kepada klien. Nah, hal ini juga harus dilakukan oleh seorang konselor sebab klien sering tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang mungkin menguntungkan atau merugikan bagi klien sendiri. Refleksi merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena menyangkut persepsi kita kepada keadaan klien dari setiap tutur kata maupun gerakan yang dilakukan oleh klien. Jadi kita sebagai konselor itu dituntut untuk berusaha mengetahui isi pembicaraan klien, sekaligus membaca apa yang sejujurnya sedang ia katakan. Dengan kata lain, upaya refleksi merupakan upaya menggambarkan kembali isi komunikasi seorang secara menyeluruh. Nah, kesulitan dalam refleksi itu contohnya tuh kayak klien bilang saya baik-baik aja padahal mata dia berkaca-kaca atau dia narik napas dalam-dalam. Contohnya seperti ya saya baik-baik saja, seperti itu. Jadi itu tuh
ketahuan bohongnya kayak gitu. Selanjutnya, tujuan refleksi. Dalam teknik refleksi, seorang konselor dapat menggunakan beberapa teknik seperti mengamati bahasa lisan klien, mengamati perilaku nonverbal klien. Setelah itu baru merefleksikan perasaan, pikiran atau pengalaman klien dengan bahasa konselor sendiri. Namun tidak harus bersamaan antara pikiran, pengalaman ataupun perasaannya. Dengan demikian, seorang konselor dapat lebih memudahkan untuk merefleksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman klien. Refleksi dapat tercapai jika dalam konseling terdapat keterbukaan, kerelaan, dan tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, oleh karena itu, konselor harus mengupayakan agar hal tersebut terjadi dalam konseling yang dilakukannya agar berjalan dengan baik. Isi dari refleksi adalah memberikan umpan balik tanpa memberi penilaian, tanpa peduli apakah yang dikemukakan konseling kita ini baik maupun buruk. Respon yang kita berikan terhadap isi komunikasi yang tidak terekspresikan ini akan membuat konseling mempelajari atau menemukan hal-hal baru yang belum mereka sadari berkaitan dengan permasalahan yang mereka alami. Nah, contoh dari refleksi ini adalah saat konseling berkata, akan pukul dia gitu. Maka kita sebagai konselor cukup menjawab dengan rupanya kamu sangat marah sekali ya, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tiga jenis refleksi. Yang pertama refleksi perasaan, refleksi pemikiran, dan refleksi pengalaman. Yang pertama, refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat mematulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Nah, suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang esensial atau perlu itu adalah refleksi perasaan. Nah, hal ini merupakan teknik penengah yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan permulaan dibuat dan sebelum pemberian informasi dari tahap interpretasi dimulai. Untuk itu, perasaan seperti positif, negatif, dan ambivalen. Manfaat refleksi perasaan antara lain membantu klien untuk merasa dipahami secara mendalam. Klien merasa bahwa perasaan akan penyebab tingkah laku, memusat evaluasi pada klien, memperelasi cara berpikir klien, dan menguji keadaan motif-motif klien. Seperti contohnya, tampaknya yang Anda katakan adalah seperti itu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah refleksi pikiran, yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. Contohnya, nampaknya yang Anda katakan adalah sesuatu yang menyakitkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal ataupun non-verbal. Contohnya tuh kayak, adakah yang Anda maksud adalah peristiwa yang sangat menyakitkan? Kemudian ada aspek-aspek keterampilan dalam refleksi perasaan, yaitu mengamati perilaku klien. Nah, pengamatan ini terutama ditujukan pada postur tubuh dan ekspresi wajah klien. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Nah, usaha mendengarkan dengan cermat intonasi yang klien dan kata-kata yang diucapkan oleh klien. Yang ketiga, menghayati pesan yang dikomunikasikan oleh klien. Nah, ini maksudnya untuk memahami dan menangkap isi pembicaraan dari klien. Yang keempat, mengenali perasaan-perasaan yang dikomunikasikan klien. Yang kelima, menyimpulkan perasaan yang dialami oleh klien. Yang keenam, menyeleksi kata-kata yang tepat untuk melukiskan perasaan klien. Dan yang terakhir, atau mengecek kembali perasaan klien. Nah, saya akan memberikan satu contoh dialog antara konseling dan konselor dan 3 ungkapan refleksi
pikiran, perasaan, dan pengalaman. Contohnya, saat klien berkata, "Saya takut masuk sekolah karena pasti guru akan memarahi saya, tapi jika saya tidak masuk sekolah, ayah pasti sangat marah kepada saya." Contoh ungkapan refleksi perasaannya, kita menjawab, "Nampaknya Anda sungguh sangat merasa tertekan saat ini." Ungkapan refleksi pikirannya, kita menjawab, "Nampaknya Anda sangat takut saat ini." Dan yang terakhir, ungkapan refleksi pengalaman, kita menjawab, "Nampaknya yang Anda katakan saat ini peristiwa yang sangat menyedihkan." Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan dan pemaparan yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Salsabila dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 dan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik eksplorasi dan keruntutan dalam berkonseling. Adapun dari pengertian dari eksplorasi, yaitu kata eksplorasi memperoleh pengetahuan atau menggali pengetahuan. Di sini pengertian dari teknik eksplorasi yaitu merupakan keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran seorang klien. Jadi seorang konselor ini mampu mengetahui perasaan, pengalaman, dan pikiran seorang klien ini. Jadi untuk si klien ini bebas berbicara tanpa rasa terancam dan rasa takut. Adapun eksplorasi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu eksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman. Bagaimana perasaannya dan pikirannya, dan seperti apa pengalaman seorang konselor ini. Jadi seorang konselor ini mampu menggali ide pikiran yang terdapat dalam seorang klien ini. Yaitu adapun yang pertama, teknik paraphrasing. Seringkali terjadi saat berkonseling, seorang klien ini mengemukakan ide, pikiran, perasaan yang secara terbelit-belit, yang tiba-tiba kemana-mana pembahasannya, jadi sulit dipahami. Untuk itu, teknik ini seorang konselor mampu menangkap pesan utama dari apa yang disampaikan oleh seorang konseli untuk menyampaikannya kepada klien dengan bahasa konselor sendiri, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Adapun yang kedua yaitu teknik bertanya. Di sini dalam berkonseling, teknik bertanya ini seorang konselor mampu menerapinya. Mengapa? Soalnya seorang konselor ini pada umumnya mampu mengalami kesulitan untuk membuka percakapan kepada klien. Jadi seorang konselor ini bingung karena sulit menduga apa yang dipikirkan oleh klien. Untuk itu, teknik-teknik bertanya ini harus diterapkan oleh seorang konselor. Teknik-teknik bertanya ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu opening question atau pertanyaan terbuka dan closed question, pertanyaan tertutup. Opening question ini yaitu kata-kata yang digunakan seperti apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Contohnya, apakah rankingmu saat ini menurun, atau bagaimanakah rankingmu saat ini, terus adakah yang ingin diceritakan, terus dapatkah yang ingin disampaikan oleh Anda, seperti itu. Dan adapun closed question ini pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini untuk menghindari kediaman, suasana
suasana diam. Jadi seorang konselor ini mampu bertanya apa yang sudah dijelaskan oleh seorang konselor ini, informasi yang sudah dijelaskan. Jadi seorang konselor ini harus mampu bertanya pada close-up question ini. Contohnya seperti ini, seorang klien berbicara, saya minder karena teman sebangku saya dia lebih pintar dari saya, makanya saya berpikiran untuk tidak sekolah lagi. Terus konselor ini menanya, mengapa? Apa alasanmu untuk putus dari sekolah ini? Karena rasa mindermu. Lalu klien ini menjawab, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu saya tidak mendapatkan ranking tersebut. Lalu seorang konselor ini mampu menasihatinya dengan baik, lalu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah diterapkan oleh seorang konselor ini, yaitu ada yang ketiga, dorongan minimal atau minimal encouragement. Dalam proses konseling ini, konselor harus mengupayakan agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Untuk itu, konselor harus mampu memberikan dorongan minimal kepada klien, yaitu suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien. Teknik ini memungkinkan klien untuk terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicara mencapai tujuan. Jadi teknik ini, seorang konselor ini mampu mengupayakan untuk seorang klien ini dapat berbicara apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan gitu, sesuai apa tujuan yang dia inginkan. Sama seperti dari eksplorasi yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Ada kata interpretasi. Interpretasi ini merupakan usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman seorang klien. Jadi interpretasi ini seorang konselor ini harus berusaha untuk mengulas pikiran. Jadi apa yang difikirkan oleh seorang konselor ini mampu diungkapkan kepada seorang konselor, dan perasaannya, mau perasaan sedih atau bahagia atau sedang galau atau bagaimana. Jadi seorang konselor ini mampu bercerita apa yang dirasakannya, seperti itu. Terus tujuan ini berupaya untuk memberikan rujukan, pandangan, atau tingkah laku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru. Jadi seorang konselor ini mampu membuat seorang konselor ini berpikir maju, cara baiknya seperti apa, dan berubah untuk kedepannya lebih baik lagi melalui pemahaman yang dari hasil rujukan tersebut. Terus ada yang kelima, yaitu teknik mengarahkan atau directing. Seperti telah disebutkan di muka bahwa proses konseling ini memerlukan partisipasi secara penuh dari klien. Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Jadi seorang konselor ini mampu mengajak dan memberikan arahan yang baik, seperti apa, misalkan masalahnya seperti ini, lalu seorang konselor ini mampu mengarahkan ke jalan yang lebih baik, seperti itu. Memerankan sesuatu, bermain peran atau menghayalkan sesuatu. Jadi seorang konselor ini mampu membuat seorang klien ini menghayalkan yang lebih baik untuk jalan ke depannya.
Terus ada yang ke-6, yaitu teknik menyimpulkan sementara atau summarizing. Agar pembicaraan dalam konseling itu maju secara bertahap dan arah pembicaraannya semakin jelas, maka setiap periode waktu tertentu konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan bersama konselor. Selain itu, untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Tujuan lainnya untuk meningkatkan kualitas diskusi serta mempertajam atau memperjelas fokus arah wawancara konseling. Jadi di sini seorang konselor mampu menyimpulkan apa yang masalah dialami seorang konseli ini. Jadi agar semakin pembicaraannya semakin jelas, jadi seorang konselor ini dan klien ini mampu menyimpulkan pembicaraan kayak seperti kita harus seperti ini dan kita harus seperti ini gitu. Tujuannya harus jelas juga. Terus ada yaitu yang kedua yaitu teknik keruntutan dalam berkonseling. Ini materi yang terakhir yang saya akan jelaskan. Apa sih teknik keruntutan dalam berkonseling itu? Keruntutan dalam pembicaraan konseling maksudnya adanya sambung menyambung pembicaraan secara tepat. Konselor harus mendengarkan, memperhatikan, dan memahami setiap pembicaraan yang dikemukakan oleh seorang klien, sehingga dapat menyimpulkan pokok pembicaraan yang dikemukakan klien untuk memberikan respon yang tepat. Jadi, seorang klien ini mampu membicarakan masalah apa yang dihadapi. Lalu, seorang konselor ini mampu mendengarkan dan memahami atau menggali informasi yang dibicarakan oleh seorang konseli. Lalu, dalam pembicaraan berkonseling ini seorang konselor ini mampu membicarakan apa yang ada di masalah itu, lalu konselor ini memberikan respon yang tepat. Untuk dalam keruntutan tersebut, konselor dapat memperhatikan 3 hal dalam berkonseling, yaitu konselor mengikuti pernyataan klien. Yang kedua, konselor menangkap dari hal-hal penting dari pernyataan klien tersebut. Berikut. Yang ketiga, hal penting tersebut ditanyakan konselor guna mendalami persoalan itu lebih lanjut, agar seorang konselor dapat mengajukan pertanyaan yang runtut dapat diupayakan dalam bentuk melatih diri secara terus-menerus. Yang kedua, mampu berpikir secara baik dan memerlukan kecerdasan dan adanya percaya diri. Jadi agar seorang konselor dapat mengajukan pertanyaan yang runtut dapat diupayakan dalam bentuk seperti ini. Sekian sudah saya jelaskan dari eksplorasi pengertiannya maupun macam-macamnya sampai keruntutan dalam berkonseling. Itu saja yang sudah saya jelaskan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar dan hanya itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.